رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وأبو داود والدارمي وفي رواية إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازعن اثنان دون صاحبهما رواه البخاري وأبو داود والإمام أحمد. Melanjutkan dengan hadis-hadis yang telah kita riwayatkan pada pertemuan kita di bulan Ramadan, itu sejak 3 malam berturut-turut, pengajian yang nampak pelik dan nampak asing daripada kebiasaan yang dengan kita adakan pengajian pada pukul 11 malam. Makanya yang sudah terbiasa mengaji pada pukul 11 malam bawa ngaji pukul 8 malam, tak nak ngaji. Jadi kita kena beli pada pukul 11 malam, waktu sahur, waktu munajat, waktu pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin tanpa kelihatan kesan keberkatan kita melakukan pengajian pada jam-jam yang semacam itu, kecuali kalau kita mengamati tentang kemuliaan waktu dan tempat dan juga dengan program yang kita adakan. Program yang kita adakan mampu untuk menjemput dan juga mengundang makhluk-makhluk Allah di kalangan para malaikat. Sementara dengan tempat memang adalah merupakan tempat tumpuan para malaikat dan juga tumpuan rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala. Sedangkan yang ketiga itulah detik-detik Allah menurunkan curah rahmat dan maghfirah sepertiga malam yang terakhir yang berpulang daripada tengah malam. Jadi mungkin kena faktor itu barangkali sehingga pada 3 malam berturut-turut di bulan Ramadan, yang walaupun kita akan menghabiskan dari pukul 11 malam, tapi tetap mendapatkan sambutan yang bagus. Mungkin 2 kali ganda yang hadir pada malam hari ini, yang walaupun pada malam terakhirnya berakhir majlis kita dekat pukul 1. Alhamdulillah, tetap pengajian pukul 11 akan kita lanjutkan. Mungkin besok malam mungkin beruntung pukul 11 kita akan ada pukul 11 malam dan pukul 8. InsyaAllah 2 malam berturut-turut dengan kita Tahdhibul Mishkat. Pembahasannya di situ lebih umum lagi daripada perbedaan yang kita bicarakan sekarang. Hadis yang kita riwayatkan memberikan satu pedoman hidup untuk kita menjaga hati dan perasaan. Agama kita bukan hanya mengawal dan juga mencegah dan melarang gangguan antara satu dengan yang lain, berupa gangguan fisikal, keuangannya, kehormatannya, kemuliaannya, jabatannya, kedudukannya, sampai juga pada perasaan pun juga dipikirkan. Bagaimana agar orang tidak terasa hati, bagaimana agar orang tidak tersinggung, bagaimana agar tidak sampai menggores perasaannya, agar jangan sampai dengan kita memikirkan yang bukan-bukan. Allah bagikan kita akal, Allah bagikan kita peluang, Allah bagikan kita kesempatan dengan berbagai kesempurnaan nikmat yang Allah bagikan, agar dengan kita berpikiran secara positif, agar dengan kita gunakan dan manfaatkan anugerah nikmat kepada yang lebih baik. Tapi pada saat kita tengok ada 2 orang berbual-bual di hadapan kita dengan bahasa mereka yang kita tidak paham, pada saat ada terdapat 2 orang berbisik-bisik, maka anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita sepatutnya detik-detik waktu kita untuk ibadah, sepatutnya waktu kita untuk kebajikan, untuk kita mengongsikan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dia memiliki IQ, daya ingatan, dan juga dengan akal pemikiran yang cerdas.
mampu untuk merungkaikan problem, dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah umat. Dia mempunyai kecerdasan dan juga dengan daya ingatan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin dengan ilmu pengetahuannya, mungkin dengan pengamatannya, mungkin juga dengan penilaiannya. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Tapi pada saat orang yang punya kapasitas semacam itu, punya kemampuan yang luar biasa, tengok ada dua orang berbisik-bisik, pikirannya atau juga dengan waktu, tenaga dan kekuatannya tidak akan tergunakan untuk memikirkan yang baik, atau juga untuk mendapatkan yang baik, atau juga untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Pikirannya akan teralih. Ini yang dua orang ini simbang tentang apa? Cakap tentang aku kan, kenapa aku dihijrahkan daripada TV hijrah, tentang aku kan, kenapa pengajian dirubah waktunya kepada pukul 8. Itu masih positif lagi. Jadi bermain di kepala kita. Ini berarti bermain di kepala kita, maknanya sikap yang semacam tadi itu mengalihkan kita daripada matlamat hidup. Matlamat hidup untuk kita berbuat kebaikan. Hati kita ingin bening, tenang, tak ada rasa cemburu, tidak ada rasa geram, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa atau menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik kepada sesiapa saja. Dan itu adalah merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang dekat di sisi Allah. Salamatus sudur, artinya memiliki hati yang bening, memiliki hati yang bersih amal ubudiyah dan hatinya, dan juga mempunyai jiwa yang pemurah. Macam mana aku boleh meluahkan yang terbaik, macam mana aku boleh berpikiran secara positif, macam mana dengan aku boleh mendermakan yang mulia. Yang pada saat pikiranku terganggu sekarang ini, aku berpikir apa yang kalian bicarakan berdua. Dari sudut situ Nabi kita larang, tak boleh kalau pada saat kita bertiga, dua orang berbual-bual atau berbisik-bisik, sebab itu akan melukakan hati dan perasaan orang yang ketiga. Ya iman kita ikut sertakan orang tadi itu berbual-bual dengan kita, ya iman dengan kita berbicara dengan bahasa yang dia pahami. Sebabnya walaupun kita cakap nyaring, yang kita sampaikan itu boleh didengar, berarti orang tidak paham bahasa kita, mesti akan terasa hati. Paling tidak pikirannya akan terganggu, tergugat. Sehingga mungkin kalau pada saat dengan seseorang tadi itu dalam suasana tenang semacam ini, dia boleh berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak dapat menghitung kerugian yang seperti apa yang boleh menimpa kepada seseorang saat ketika pikirannya terganggu. Masya Allah, tabarakallah. Orang tadi itu berbual tak jauh mana dengan orang yang berkenaan berbisik-bisik, apalagi kalau kadang-kadang tengok kita, tambah masalah lagi. Lagi padahal dia memang passionnya macam tu. Yang walaupun bukan kita yang dibicarakan, bukan kita yang dimaksud, tapi tetap hati akan terasa, membuat wujud perasaan yang kurang nyaman, sehingga mungkin pada suatu ketika kita mendapatkan peluang yang sama, kita juga akan berbual-bual dan berbisik-bisik seperti itu. Akhirnya suasana yang wujud dendam, kesal, terasa hati tersinggung, suasana yang tidak nyaman di masyarakat. Cukup, kalau terlalu panjang ini tidak habis. Ini nak dihabiskan malam ini. Dan jangan besar. InsyaAllah sampai pada pukul 1 pun boleh. Sebab pengajian kita ini jadwalnya daripada pukul 11. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul khaira inda lisanil wujuh. Apakah kira-kira tuntutlah kebaikan itu daripada orang-orang yang berparas hati? Ini juga jadi pertanyaan. Kenapa dengan kita disuruh berurusan, berbelanja, menuntut hak, minta diberikan pandangan, minta bantuan agar dia boleh merungkaikan permasalahan kita. Jadi katakan saja, kalau pada saat dengan kita masih boleh memilih, terserah apakah dengan kita berurusan di sana
atau berurusan di sini. Pendek kata terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu. Di urusan sama nih, masya Allah, tabarakallah, karena buat kereta laju, kena sama lagi, nyimpang daripada tajuk. Pada beberapa hari yang lalu, kami daripada airport hari Jumat. Jadi ditunggu sama kawan-kawan di airport LCC. Dari sana berangkat sehingga di Rawang dan makan di Rawang hari Jumat. Jadi salat Jumat masih jauh lagi, kira-kira masih dalam 1,5 jam. Dalam pukul 12 subuh tolak daripada Rawang nak menuju ke rumah. Jadi kita jalan santai 120, 125, lebih kurang macam tu. Datang dua buah kereta kancil, potong kereta kita. Bunyinya pun mengamuk-ngamuk seperti itu. Wah, dicari pasar. Jadi saya dengan sahabat saya tadi itu, dia baru saja beli kereta Wish. Jadi kita kejar dia potong kami. Kita sama-sama anak muda, walaupun nampak kelihatan tua tapi masih muda lagi. Jadi yang bawa itu juga nanti muda lagi. Dikejar dari belakang 120, 130, masih di depan lagi 140, 150 sampai 160 kami di belakang dia masih berada di depan lagi. Dua kancil kecil saja. Ya Allah ya Rahman sampai telajak jalan menuju ke Bukit Belentok. Telajak. Perasaan jalan itu kona kanan, kona kiri, masuk betul Bukit Belentok, terlewat di situ. Ya Allah, Bang, itu tuh Bukit Belentok, Bang. Ya, berdosa kan sih. Itu kejadian. Masya Allah, tabarakallah. Apa hubungannya dengan hadis? Karena sama tadi itu. Mungkin kita dengan polis yang ini, mungkin dengan polis yang itu, cik yang ini, cik yang itu. Nabi kita sarankan, tuntutlah kebaikan, berurusanlah dengan orang yang berparas cantik atau penyenyum. Kalau urusan kita tidak selesai pun, kita buah hati, buah haji. Minta maaf buat dia, maaf dengan senyuman manisnya. Kalau tertangguhkan sampai ke esok hari, lusa, mungkin seminggu lagi minta maaf. Jadi mungkin saya tak boleh bantu atau tak boleh selesaikan sekarang juga. Jadi muka yang penyenyum, hisanul wujuh, asal maknanya orang yang berparas cantik itu yang paling tidak. Kalau seandainya urusan kita tidak selesai pun hati kita senang. Tapi pada saat urusannya tak selesai, muka orang itu pula seperti malaikat Israel alaihissalam, tidak pernah senyum-senyum, sudahnya tak bantu kita, tak ada bahasa toleransi, tidak ada istilah kurang lebih, senyumnya Masya Allah kedekut sungguh dengan senyum. Pada rugi berapa? Kalau petrol naik, petrol saja naik, tapi senyuman tidak pernah naik. Jadi jangan sampai gara-gara dengan petrol naik sehingga dengan kita tak murahan dengan senyum. Tak senyum, senyum apa? Muatan jauhkan. Ini minyak naik sekarang nih. Apa hubungannya minyak dengan senyum? Jadi kalau pada saat dengan kita berurusan dengan orang yang berparas sebaliknya, maksudnya yang tidak memiliki jiwa pemurah, kepemurahannya dengan waktu, kepemurahannya dengan nasihat, kepemurahannya dengan harta, kepemurahannya dengan tenaga, yang paling tidak kepemurahannya dengan senyum, teronok rasanya. Jadi dengan senyumannya assalamualaikum, minta maaf dia, kata-kata dia yang minta maaf. Ya Allah, kalau seandainya tak selesai pun itu tidak jadi beban kepada kita, dan dia akan jadi pikiran. Sudahnya tidak dilayan, sudahnya tidak diperhatikan, sudahnya tidak selesai dalam waktu yang sama. Dengan senyuman atau dengan orang yang kedekut dengan senyumannya, ya Allah ya Rahman Rahimin, balik rumah sampai kita tak malu makan, sampai kita tak boleh tidur. Kenapa? Masih terpikirkan muka orang yang melayan kita tadi itu. Dalam nanti apa salahku? Kenapa ada muka
atau sikap seperti itu, apakah disebabkan karena kesalahan daripada kita? Jadi itu diantara daripada hikmat yang dengan kita